Tips mengenali diri sendiri part 1. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita itu menitipkan suatu barang, menitipkan suatu paket, itu nggak asing lah ya, teman-teman pasti pernah. Nah, apa sih ketika kita ngirim barang, ngirim paket itu, apa yang kira-kira ditanyakan oleh kurir ataupun tempat penitipan sebuah paket tersebut? Contoh, ada JNE, ada Tiki, ada beberapa yang lainnya lah ya, itu. Nah, biasanya pada abang-abang kurir atau penerima paket tersebut, mereka akan tanya, isi barangnya ini apa? Mau dikirim kemana? Tujuannya, alamatnya, nama penerimanya, siapa pengirimnya, itu. Nah, jadi teman-teman apa korelasinya? Yaitu kita perlu mengenali diri kita ketika kita ingin melakukan sebuah perjalanan, teman-teman. Karena hidup ini seperti perjalanan. Karena hidup ini ada fasenya. Ada fase alam ruh, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat atau alam barzah. Ketika kita berada saat ini adalah di alam dunia, kita ini adalah sebuah perjalanan panjang yang nantinya untuk menuju fase kehidupan selanjutnya. Sebenarnya Tuhan menitipkan kita di dunia ini itu punya karakteristiknya masing-masing, punya jenisnya masing-masing, punya potensi hebatnya masing-masing. Nah, apakah kita sudah mengenali diri kita secara utuh atau belum? Itu. Nah, tipsnya adalah kita mengenali dulu diri kita ini siapa, seperti apa, mau kemana, dan mau bagaimana. Itu. Kenapa? Karena ketika kita belum tahu diri kita secara utuh, kita nggak akan tahu ke depannya mau bagaimana dan seperti apa. Nah, sebenarnya siapa sih yang mengenali diri kita? Siapa sih yang mengerti saya? Gitu. Siapa sih yang mengerti aku? Gitu. Sebenarnya yang mengerti diri teman-teman sendiri itu adalah dirinya teman-teman sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu ada beberapa faktor cara mengenali diri sendiri. Ada beberapa alat tes, ada beberapa skema untuk mengenali diri kita. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika kita sudah mengenali diri kita tahu bagaimana ke depannya. Sudahkah hidup kita itu merasa enjoy? Merasa hidup itu gua banget nih, gua nyaman banget ngelakuin ini nih. Nah, teman-teman udah merasa itu atau belum? Apa sih ciri-cirinya yang hidupnya itu masih belum gue banget gitu. Nah, ciri-cirinya kalau hidupnya masih ngerasa belum gue banget, yaitu pertama, masih merasa galau, masih merasa bingung mau milih karir, bisnis, kuliah, nikah, atau beberapa pilihan yang lain. Itu. Lalu hidupnya itu masih uring-uringan, marah, emosi. Nah, merasa hidup itu seperti kewajiban. Kenapa hidup seperti kewajiban? Menjalannya tuh ada rasa berat, ada rasa tekanan, teman-teman. Rumput tetangga lebih hijau. Sepertinya kita itu melihat, kok teman saya lebih enak ya karirnya, kok teman saya usahanya lebih jalan ya, kok saya seperti jalan di tempat, bahkan malah mundur gitu. Nah, ketika temennya beli handphone, kecemburuan sosial. Ketika temannya beli mobil, ada kecemburuan sosial. Jadi merasa hidup orang lain itu lebih enak, lebih nikmat, lebih nyaman daripada hidup kita. Nah, seperti itu. Lalu masih bingung, ke depannya saya mau seperti apa ya? Karir saya selanjutnya ini mau bagaimana ya? Bisnis saya ke depannya mau apa lagi nih? Nah, jadi masih bingung kedepannya itu mau kemana dan mau bagaimana. Kalau teman-teman ngerasa itu hidupnya udah gue banget, itu ada beberapa cirinya. Yang pertama, hidupnya teman-teman itu tenang. Tenang ini dalam arti stabil. Teman-teman walaupun kadang itu masalah pada setiap diri orang itu pasti ada. Tapi untuk teman-teman yang rasa hidupnya udah gue banget,
itu ketika ada masalah itu tenang. Ketika pengambilan sebuah keputusan itu dipikirkan dengan matang. Yang kedua itu happy, enjoy, menjalani aktivitas dilakukan dengan senyum. Walaupun masalah sebesar apapun, teman-teman bisa melewatinya dengan happy, dengan tenang, dengan keluar dari setiap masalah itu step by step untuk menemukan sebuah solusinya gitu. Lalu hidupnya itu enjoy. Walaupun kadang tekanan itu, masalah itu bukan hal yang munah ya, bahwa setiap orang itu pasti akan ada masalah pada hidupnya. Tetapi kita itu tenang, enjoy, happy, I love is my life. Jadi saya senang, saya cinta terhadap diri saya. Tenang, stabil dalam setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah saya tahu ke depannya itu mau kemana dan mau bagaimana. Step by stepnya itu udah dirancang. Walaupun terkadang kita udah nyusun step by stepnya, ada aja melesetnya, tetapi dia tetap tenang. Ditapaki lagi step 1, step 2, step 3, jatuh ke step 2, bangun lagi, merangkak lagi step 3, step 4, dan beberapa step-step selanjutnya. Jadi tahu tuh ke depannya mau ngapain dan mau bagaimana. Nah, jadi teman-teman, sekarang stop galau, stop bingungnya. Udah, ayo kita berbenah diri untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali diri untuk menjadi lebih baik? Nah, caranya ini teman-teman, ada yang disebut dengan fenotip. Fenotip itu adalah keutuhan diri kita atau karakteristik genetik, karakteristik individu atau sifat karakter yang ada pada diri seseorang. Nah, fenotip ini ditentukan oleh dua faktor. Ada yang berdasarkan genetik dan juga ada yang berdasarkan lingkungan. Maksudnya apa? Nah, karakteristik kepribadian. Kalau teman-teman bingung, karakteristik itu adalah kepribadian seseorang, itu ditentukan dua faktor, genetik juga lingkungan. Maksudnya apa genetik? Maksudnya apa lingkungan? Kita bahas dulu yang lingkungan. Lingkungan ini pengaruhnya 80% teman-teman. Jadi cukup besar. Nah, penting kita untuk memilih lingkungan. Apa sih yang disebut dengan lingkungan? Lingkungan itu adalah di mana diri kita berada, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi, di mana lokasi pendidikan kita, di mana lokasi tempat kita bekerja atau berkarir. Itu menentukan kepribadian kita. Karena apa? Omongan orang atau perilaku orang lain sedikit demi sedikit itu mempengaruhi hidup kita. Jadi pengaruh lingkungan pada kepribadian seseorang itu besar, 80%. Nah, sedangkan pengaruh kepribadian yang dibentuk oleh genetik. Genetik itu apa? Genetik itu adalah yang diturunkan orang tua maupun yang tidak diturunkan oleh orang tua. Jadi genetik ini nanti ada genetik hereditary, ada genetik unhereditary. Apa aja genetik yang hereditary dan apa aja genetik yang unhereditary? Nah, kita bahas sedikit genetik yang hereditary dulu deh. Genetik yang hereditary itu adalah golongan darah. Itu ada pengaruhnya dari orang tua. Lalu jenis IQ atau kecerdasan seseorang itu juga dipengaruhi salah satunya dari orang tua, diturunkan lah. Hereditary itu adalah genetik yang diturunkan. Jadi kecerdasan seseorang itu juga ada pengaruhnya dari kecerdasan bapak dan ibu, terutamanya pada ibu. Lalu golongan darah itu juga diturunkan atau ada konsep biologinya antara bapak dan ibu menurunkan anak dengan golongan darah apa. Masing-masing golongan darah pun punya karakteristiknya masing-masing. Nah, apa yang unhereditary? Yang unhereditary itu adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan itu tidak diturunkan, itu adalah given, pemberian. Lalu yang kedua itu adalah mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan itu adalah belahan otak yang dominan. Itu. Lalu drive kecerdasan itu adalah kemudi diri atau disebutnya dengan lapisan otak. Jadi belahan otak mana yang dominan dan lapisan otak mana yang dominan
mesin kecerdasannya apa, drive kecerdasannya apa, itu adalah unhereditary. Itu adalah given, pemberian. Itu juga sama-sama genetik, tapi itu given unhereditary. Seperti itu teman-teman. Jadi ada genetik dan juga ada lingkungan. Genetik pengaruhnya itu kecil, 20%. Namun ada yang disebut dengan law of the vital few. Apa itu law of the vital few? Law of the vital few itu seperti hukum Pareto. Hukum Pareto adalah 80 versus 20. 20% yang kecil ini mempengaruhi 80% yang besarnya. Jadi kita itu yang pertama adalah kita penting untuk mengenali karakteristik genetiknya dulu. Setelah kita mengenali karakteristik genetik, kepribadian yang dibentuk oleh genetik, selanjutnya kita baru bisa atau penting juga untuk mengetahui kepribadian yang dibentuk berdasarkan lingkungan. Nah, ketika kita tahu 20%-nya apa, ketika kita tahu 80%-nya apa, kita akan menjadi hidup yang enjoy, yang gue banget. Itu. Nah, kita bahas yang 20% cara mengetahuinya gimana. Nah, yang 20% cara mengetahuinya itu adalah caranya mengenali otak kita, mengenali pusat kendali diri. Jadi pusat pengendalian diri kita yang 100% ini dipengaruhi oleh dua faktor juga. 20%-nya dari otak atau kepala kita, 80%-nya adalah tubuh. Itu. Nah, sedangkan tubuh ini seperti gerak tangan, kaki kanan, kaki kiri, cara kita merespon, cara kita bekerja, itu adalah pengaruhnya dari otak, teman-teman. Nah, di otak ini ada beberapa komponen, ada beberapa fungsi, ada beberapa organ. Nah, seperti teman-teman lihat di sini adalah otak manusia, di mana otak manusia itu ada tempurungnya, ada batang otaknya, ada tempurungnya ini juga terbagi-bagi, teman-teman. Ada frontal, oksipital, temporal, dan juga ada beberapa jenis yang lain. Lalu di sini ada spons, medula, dan lain-lain. Nah, teman-teman kalau tertarik untuk kita mempelajari struktur otak, kita akan bahas di part selanjutnya. Stay tune ya.